Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ketiga ini. Setelah kemarin kita jelaskan di video pertama tentang cara penggunaan WebOP Salur ini, kemudian juga pada eh, video kedua sudah kita jelaskan juga fitur tambahan untuk laporan penggunaan. Eh, Untuk video ketiga kali ini kita akan memperlihatkan maksudnya cara untuk eh, pencetakan RKS-nya seperti itu ya. Nah, setelah semua yang inputan ini selesai 100%, kemudian di data validasinya juga sudah sesuai 100% seperti ini yang ditandai dengan warna hijau. Kemudian nanti di validasi yang direkapitulasi juga sudah mencapai keterangan oke seperti ini ya. Bapak, Ibu, atau teman-teman semuanya bisa mulai untuk pencetakan RKAS-nya. Nah, untuk tombol pencetakan bisa di mana saja sebenarnya, karena di semua halaman pun ada, masih ada gitu ya. Nah, cuman jika laptopnya agak lemot atau lambat, saya sarankan untuk buka dulu halaman inputnya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal pilih saja yang mau digunakan, yang mana. Kemudian di contohnya yang pertama kita akan menggunakan atau mencetak RKS full ini ya, yang nanti hasilnya akan dibuat potret dan memang hanya full 1 tahun seperti hasil laporan dari WPOP Salur, nanti hasilnya akan seperti itu. Dan ini juga fungsinya untuk memudahkan kita input ke WPOP Salur juga, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ketika kita mengklik tombol cetak RKS akan muncul pemberitahuan seperti ini. Proses data, harap tunggu sebentar, kami sedang memproses data. Nah, ini harus diklik OK, karena kalau tidak diklik OK nantinya pemrosesannya tidak akan berlangsung. Nah, setelah diklik OK barulah pemrosesan datanya berlangsung. Ditandai di sini ada keterangan juga sedang memproses data, seperti itu ya. Silakan Bapak dan Ibu tunggu dulu sebentar karena cukup lama juga sebenarnya, tapi tidak terlalu lama juga. Sampai pemrosesan datanya 100%. Nanti akan muncul ke print preview sebelum benar-benar di print gitu ya. Jadi kita untuk bisa mengecek kesesuaian data lagi. Mungkin ada yang belum masuk ke print seperti yang tadi saya sebutkan. Yang akan di print itu jika RKS full adalah poin-poin yang memiliki nilai pada nomor BOP-nya gitu. Kalau lupa mengisikan nomor BOP, maka tidak akan muncul ke mohon maaf, maka tidak akan muncul ke lembaran cetak RKS. Ataupun misalkan ada pembelian yang tidak diperlukan tapi nomornya masih ada. Nah, kalau bisa itu dihapus dulu karena nanti akan mengganggu hasil cetak RKS-nya, jadi tidak benar-benar full
yang kita gunakan seperti itu. Nah, ini udah muncul. Ini sudah muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa klik zoom, di klik kiri untuk memastikan data Bapak Ibu sudah benar gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, data-data yang diperlukan atau kolom kosong akan otomatis di-hide oleh aplikasi ini. Jadi yang dicetak oleh Bapak dan Ibu semuanya, oleh teman-teman semuanya, hanya pembelanjaan yang memang digunakan oleh lembaga Bapak Ibu semuanya seperti ini. Benar-benar seperti ini. Nah, jika dalam mode zoom seperti ini tandanya zoomnya aktif. Ini tidak bisa pindah ke halaman lain. Kita cuman bisa mereview satu halaman ini. Nah, untuk pindah ke halaman lain, Bapak Ibu bisa klik yang next page, atau Bapak Ibu bisa menghilangkan zoomnya, dikecilkan dulu, baru nanti Bapak Ibu geser ke atas dan ke bawah seperti ini ya. Nah, RKS cetak full RKS ini kami buat dalam mode potret dan juga dalam ukuran kertas F4. Nah, jika mungkin kertas yang digunakan oleh satuan pendidikan Bapak Ibu berbeda, atau mungkin tidak ingin di-print sebagai cetak kertas, ingin membuat print secara digitalnya atau di PDF kan gitu ya, Bapak Ibu silakan masuk ke page setup. Nah, di sini ada page setup, ada print. Masuk saja ke page setup, jangan dulu di print ya. Page setup. Nah, kemudian silakan diatur. Ini orientasinya udah dipotret. Nanti kalau landscape itu ada file yang lain yang lebih cocok untuk landscape bentuknya gitu ya. Dan nanti silakan sesuaikan paper size, kemudian mungkin ukurannya mau dilebih besarkan atau dilebih kecilkan, silakan bisa juga diatur di sini, di adjust berapa size-nya. Ini 83%. Mungkin ada yang mau lebih kecil atau lebih besar, silakan diatur sendiri. Nah, kalau ingin benar-benar pas satu halaman otomatis seperti itu, tinggal biarkan saja di pengaturan yang fit to one page ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi di sini pengaturan margin. Marginnya mungkin saya pengen laporan saya margin di kirinya untuk yang bagian di klipnya itu lebih besar, silakan diatur-atur sendiri seperti itu. Nah, jika sudah selesai diatur di sini, kemudian Bapak Ibu bisa klik menu option ini. Nah, di sini kalau saya kebetulan menggunakan Epson, di sini bisa memilih juga kualitas dan juga hasil printan, mau diberi berwarna ataupun abu-abu atau hitam putih gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai semuanya, silahkan klik OK. Dan Bapak Ibu silakan, jika memang sudah fix semuanya, sudah selesai semuanya, silahkan klik tombol print di sini. Kemudian silakan pilih printer yang akan digunakan. Nah, di sini ada printer saya Epson L220.
Jika mau di-print sebagai PDF atau tidak dalam bentuk kertas, maka silakan pilih yang Microsoft Print to PDF di sini. Nah, seperti itu. Jika sudah selesai, silakan klik OK saja, nanti otomatis dicetak. Silakan tunggu sampai selesai. Karena pemrosesan data ini cukup lama juga sebenarnya. Setelah keluar dari menu cetak RKS tadi, kita harus menunggu dulu beberapa menit karena di sini sedang memproses data sampai RKS ini bisa digunakan kembali seperti itu. Kecepatan dan kelambatan dalam memproses datanya atau waktu yang diperlukan untuk memproses data di sini itu sebenarnya berbeda-beda tergantung kepada spesifikasi device atau perangkat laptop ataupun PC yang teman-teman Bapak Ibu gunakan. Jika spesifikasinya tinggi, pasti pemrosesan datanya akan lebih cepat gitu. Kebetulan karena saya menggunakan laptop yang tidak terlalu tinggi atau bahkan spesifikasinya rendah, jadinya waktu tunggunya cukup lama seperti itu. Nah, silakan ditunggu dulu. Oh, ini belum diklik ya, belum keklik. Nah, setelah terklik seperti itu nanti muncul jika ingin dibuat PDF, silahkan dipilih dokumennya di mana. Saya ingin di desktop, silahkan beri nama misal RKS 1 tahun seperti itu. Nah, kemudian silahkan Pak Ibu klik save dan nanti otomatis di sini ada muncul seperti ini dan pemrosesan printnya sudah dimulai. Biarkan saja aplikasi ini bekerja sendiri karena memang saya sudah set beberapa bagian untuk otomatis seperti itu dengan menggunakan kode-kode VBA dan makro yang sudah saya jelaskan di video pertama kemarin. Nah, pada video pertama makanya penting untuk dipelajari jika Bapak Ibu belum menonton, belum menyimak video yang pertama secara baik. Mohon maaf. Saya menyarankan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk kembali ke video pertama dan menyimak tutorial cara menggunakan atau mengaktifkan fitur VBA dan makronya. Karena jika fitur VBA dan makronya tidak aktif, maka semua yang saya jelaskan pun tidak akan berfungsi begitu ya. Karena ini memang harus menggunakan fitur VBA dan makro. Atau jika Bapak Ibu menggunakan aplikasi selain Excel, mungkin ada yang WPS atau LibreOffice, OpenOffice dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu cari tahu dulu cara mengaktifkan fitur VBA dan makronya untuk bisa menggunakan aplikasi ini seperti itu. Nah, mari kita tunggu dulu sampai nanti pemrosesan ini sudah selesai. Ini sedang memproses datanya. Nanti kalau untuk di akhir seperti ini, kalau kita keluar atau kita sudah selesai print,
di sini sedang memproses datanya akan turun ya dari 100% ke nol, berbeda dengan pemrosesan data di awal yang dari 0 ke 100 gitu. Nah, biarkan saja di sini lagi mengkalkulasi. Karena prosesor yang saya gunakan cuma memiliki 2 core atau 2 inti prosesor, maka memang cukup lama. Nah, kita tunggu dulu sambil, nah sudah selesai pemrosesannya. Kita bisa melihat lagi, menggunakan lagi. Kita bisa melihat juga hasil yang sudah kita cetak pada folder yang telah kita pilih tadi. Nah, di sini sudah ada. Nah, seperti itu. Kemudian yang cetak RKS landscape ini juga sama, mencetak RKS full selama 1 tahun, namun pastinya tidak semua dari kolom nomor sampai ujung sini tercetak semua, tidak. Di sini masih sama dengan RKS full, jadi yang dicetak itu hanya nomor BOP, jenis komponen, subkomponen atau deskripsi pembelanjaan barang atau jasanya. Kemudian ada volume, harga satuan, dan nilai satuannya, jenis satuannya. Kemudian ada rencana kegiatan tahap 1, tahap 2, dan nantinya ada juga jumlah tahap 1 dan jumlah tahap 2 di sininya. Kalau untuk yang versi landscape. Nah, karena kalau di versi landscape itu memiliki space yang lumayan besar gitu. Makanya bisa masuk juga jumlah tahap 1 dan tahap 2. Nah, ini digunakan seperti ini, tidak full semuanya, untuk mempermudah juga Bapak Ibu untuk memahami isi dokumen yang telah Bapak Ibu buat atau yang telah dibuat oleh tim BOP di satuan pendidikan Bapak Ibu atau teman-teman semuanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di tombol cetak manapun, total volume beli 1 tahun, kemudian jumlah 1 tahun ini akan selalu muncul, karena di sini itu key centernya atau kode intinya untuk memastikan kembali bahwa tidak ada yang miss atau gagal atau perbedaan anggaran pada tahap 1 dan tahap 2-nya itu dilihat dari jumlah di sini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan juga di video pertama, total volume beli 1 tahun ini untuk memudahkan kita pengguna agar ketika dicetak ataupun ingin melakukan pelaporan ke WBOP Salur, kita tinggal lihat dari jumlah total beli 1 tahun ini. Nah, kemudian jika untuk pelaporan mungkin bisa dilihat nanti di fitur pada menu laporan penggunaan yang juga di video 2 kemarin sudah saya sampaikan. Nah, di situ untuk melaporkan, untuk melihat berapa buah atau berapa kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan, seperti itu. Atau bisa juga untuk pelaporan melihat dari sini jumlahnya dibagi harga satuan, seperti itu. Atau di sini tinggal disesuaikan saja oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk cetak RKAS tahap 1, di sini setiap klik 4 tombol cetak RKS ini pasti akan selalu muncul notifikasi proses data.
Ini harus segera diklik oke kalau untuk mempercepat proses datanya gitu ya. Kita tunggu dulu dari 0 sampai 100. Untuk cetak RKS tahap 1 ini sedikit lebih rinci karena memuat bulan-bulannya. Untuk tahap 1 berarti dari Januari sampai Juni. Kemudian untuk cetak RKS tahap 2 dari Juli sampai Desember seperti itu. Nah, nanti total volume beli 1 tahun dan jumlah 1 tahunnya tetap muncul. Namun Bapak Ibu jadi bisa lebih mengetahui lagi anggaran-anggaran dari setiap bulannya, karena nanti di halaman bawahnya, di halaman terakhirnya itu juga kan ada rekapitulasinya dari setiap bulan seperti itu. Jadi jika untuk yang memerlukan keterangan yang lebih rinci, silahkan klik cetak RKS-nya yang tahap 1 dan tahap 2. Nah, di situ. Nanti untuk cetak RKS tahap 1 mohon maaf. Untuk cetak RKS tahap 1 nanti yang akan muncul pada lembaran atau print previewnya itu hanya kegiatan pembelanjaan ataupun jasa ataupun kegiatan yang lainnya itu yang memang ada pada rencana kegiatan di tahap 1 ini. Makanya tadi saya bilang jika ada menambahkan kolom, jika ada kolom yang kurang silahkan copy juga kode di sini. Nah, tujuannya untuk agar ketika cetak RKS tahap 1 dan tahap 2 itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, ini sudah muncul, bentuknya akan seperti ini. Bentuknya seperti ini datanya. Nah, di sini ada lebih lengkap gitu ya, karena ada rencana penggunaan di tahap 1. Ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kemudian ada jumlah dari tahap 1-nya berapa, nanti jumlah 1 tahunnya berapa. Nah, ini yang diperlihatkan pada tahap 1 sudah otomatis menyesuaikan hanya di tahap 1. Yang muncul di sini adalah di sini tetap yang muncul 1 tahun, namun bisa cek kembali jika memang sudah sesuai. Silahkan bisa juga digunakan untuk input pelaporan. Tapi menurut saya kalau untuk pelaporan lebih baik mengikuti fitur pada menu laporan penggunaan, yaitu di buku bantu belanjanya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini semuanya benar-benar disaring berdasarkan di rencana kegiatan tahap 1. Seperti ini. Nah, nanti next page aja. Kita lihat di halaman akhirnya. Nah, nanti di sini ada rekapitulasinya juga. Ada validasinya juga, tetap ikut di print gitu. Takutnya nanti ada perubahan atau ada yang tidak sengaja input angka atau huruf di sini, nanti di sini ketahuan. Dan di sini ada rekapitulasi total anggaran per bulan dari 10 komponen pembelanjaan atau penggunaan dana BOP yang sesuai dengan
Juknis Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Nah, di sini Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, April berapa, Mei berapa, Juni berapa, dan kemudian total tahap satunya berapa. Nah, seperti ini. Eh, Jika ingin kembali atau misalkan ada yang ingin dirubah, silakan klik close print di sini, close print preview. Di menu RKS manapun pasti ada menu ini, print, page setup, zoom, kemudian yang ini previewnya. Nah, bisa Bapak Ibu bisa jika ingin kembali ke halaman input RKS ataupun ke halaman yang sebelumnya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa klik tombol close print preview ini. Nah, bukan klik tombol close yang ada di sini, tombol exit yang ada di sini, bukan ya. Karena kalau diklik yang di sini nanti data Bapak dan Ibu yang yang sudah dibuat Bapak Ibu semuanya, maksud saya, nantinya akan keluar dari aplikasi Excel ini. Nah, agar bisa kembali ke halaman yang tadi, silakan Bapak Ibu kliknya yang close print preview. Ini juga sama, nanti ada pemrosesan data lagi, harus menunggu lagi dari 100 sampai 0 kalau keluar dari proses print previewnya. Seperti itu. Nah, mari kita tunggu dulu sampai benar-benar sudah muncul seperti itu. Nah, untuk fitur-fitur cetak kurang lebihnya seperti itu, dari cetak RKS full maupun cetak RKS landscape, cetak RKS tahap 1, tahap 2, dan Bapak Ibu tidak perlu mengatur lagi potret dan landscape-nya karena itu sudah saya set otomatis dengan menggunakan banyak sekali kode. Untuk cetak RKS full tadi saya mengingatkan kembali, cetak RKS full bentuknya nantinya potret dan data yang dicetaknya juga tidak full semuanya, jadi hanya data-data utamanya saja. Kemudian ada cetak RKS landscape, ini sama juga seperti yang cetak RKS full, jadi datanya tidak semuanya di print, namun ada rekapitulasi dari kegiatan pembelanjaan atau rencana anggaran pada tahap 1 dan tahap 2. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat juga rekap komponen ataupun subkomponennya berapa jumlah totalnya melalui cetak RKS landscape ini, gitu. Nanti ada jumlah tahap 1 tahun dan jumlah tahap 2-nya yang ikut di print. Kemudian yang tadi yang paling terakhir yang telah kita bahas, cetak RKS tahap 1 dan tahap 2. Nah, ini yang jika benar-benar dibutuhkan file atau berkas yang lebih rinci, silakan gunakan cetak RKS tahap 1 dan tahap 2 ini, gitu. Memang saya buat dua seperti itu agar memudahkan juga keterbacaan dari hasil cetaknya, gitu. Karena kemarin di pengalaman kemarin, penggarapan kemarin ada hasil cetaknya itu tidak bisa terbaca karena terlalu kecil. Nah, jadi kami siasati, kami buat dengan dibagi dua tahap seperti ini, tahap 1 dan tahap 2.
Dan ini juga untuk memudahkan Bapak Ibu untuk melihat mana pembelanjaan di tahap 1, mana pembelanjaan di tahap 2 agar tidak tertukar seperti itu. Nah, jika mungkin ini kan jaraknya masih terlalu jauh, jika Bapak Ibu ingin jarak ini lebih fit lagi, silakan diatur jaraknya, silakan. Namun seperti yang saya katakan di awal, hati-hati agar beberapa kolom yang sudah saya berikan rumus dan sudah berikan kode-kode itu jangan sampai terhapus, atau kalau ditambahkan pun nanti di-copy lagi dari atasnya. Nah, seperti di rencana kegiatan ini di tahap 1 dan tahap 2 ini memiliki rumus dan juga kode. Kemudian nanti di kolom jumlah tahap 1, jumlah tahap 2, total beli 1 tahun, jumlah 1 tahun ini juga sudah kami susun dengan rumus dan formula. Jadi usahakan jangan terhapus seperti itu ya. Nah, untuk di bagian skala ini dicetak RKS manapun tidak akan muncul karena ini tujuannya hanya untuk membantu memudahkan dalam pengisian. Seperti yang dikatakan di awal, ini berbasis pada prioritas pada hasil inputan pada rapor pendidikan atau lembar PBD ini, dan juga skala-skala di sini berdasarkan pada prioritas di Juknis Permendikbud nomor 63 tahun 2022, nah, tentang Juknis pengelolaan OSP tahun 2023 sekarang gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, setelah ini fitur-fitur cetak RKS di sini, nanti untuk pencetakan file yang lain di lembaran yang lain silakan bisa dicetak secara biasa. Bapak Ibu bisa di blok dulu dari halaman awal, dari atas ke bawah, tekan shift bawah. Shift bawah. Nah, sampai di blok seperti ini nanti bisa masuk ke page layout, kemudian klik print area, set print area. Nah, ini tujuannya untuk memastikan bahwa yang di print itu hanya di bagian data ini. Namun sebenarnya saya juga sudah atur ini agar nantinya ketika di print sudah otomatis. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu melakukan set page print lagi karena ini sudah saya otomatis. Contohnya seperti ini. Dari bawaannya itu sudah otomatis saya print page. Nah, saya set page printnya. Nah, tinggal Bapak Ibu print, klik dan tahan tombol kontrol atau CTRL dengan tombol P, atau klik cari tombol printnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini page-nya masih belum jelas karena ini di sini dari hasil yang tadi Microsoft Print to PDF, maka kita bisa rubah dulu ke printer teman-teman kalau ingin mencetak ke bentuk fisik gitu ya, cetak fisik. Nah, seperti ini. Nanti silakan di print saja atau sesuaikan dulu marginnya,
ukuran kertasnya dan lain sebagainya gitu. Begitu juga untuk menu-menu yang lain, silahkan di print seperti itu. Gambar pengesahan, cover dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk laporan penggunaan, eh, jika buku bantu ini ingin di-print, maka bisa otomatis sebenarnya di-print. Cuman saya belum mengatur set print area dan juga eh, margin dan juga orientasi kertasnya. Ini masih potret seperti itu. Nanti mungkin di file yang akan saya bagikan, nanti cetaknya mungkin akan kami perbaiki juga sebelum kami buat link untuk download ya. Nah ini kalau memang masih belum saya atur, mungkin ada yang terlewat gitu ya. Silakan Bapak Ibu blok lagi seperti ini, yang diblok dari kolom E sampai M kalau di buku bantu belanja. Nah setelah diblok seperti ini, silakan diklik print area lagi dan set print areanya. Nah, kemudian atur juga scale to fit-nya. Kalau ini karena scale to fit-nya belum aktif, masih otomatis. Nanti hasil printnya akan terpotong di bagian titik-titik di sini. Nah, untuk mensiasati agar tidak terpotong, maka Bapak dan Ibu harus mengaktifkan atau memilih di sini yang di kolom scale to fit. Di sini ada kolom width. Nah, rubah dari otomatis ke one page, ke satu halaman gitu. Nah, nanti baru hasilnya akan sesuai. Kemudian untuk print yang ada pada BKU, BKT, bank dan pajak sama juga. Ini berhubung belum saya atur, belum saya perbaiki juga. Nanti Bapak Ibu bisa sebelum mencetak, misalkan bulan yang mau dicetak bulan Januari gitu, silakan seperti yang tadi caranya, di blok dulu set print area, kemudian ininya jadi one page, dan nanti Bapak Ibu tinggal lakukan print seperti itu. Atau misal mau di printnya langsung 6 bulan gitu dalam pembelanjaan satu tahap, atau bahkan 12 bulan untuk pembelanjaan satu tahun. Nah, tapi kayaknya untuk satu tahun belum bisa karena memang dalam BKU dan BKT itu ada yang namanya info pencairan atau penarikan penerimaan dana dari bank untuk masuk ke buku kas ini. Nah, yang paling memungkinkan mungkin 3 bulan atau satu tahap, yaitu 6 bulan seperti itu. Nah, jika yang 3 bulan sudah selesai, mungkin Bapak Ibu, saya contohkan untuk yang 3 bulan, Bapak Ibu bisa memblok dari atas ini. Berarti lihat di sini ada keterangan bulannya, di sini bulan Januari, kemudian nanti lihat Februari, 3 bulan berarti sampai yang Maret gitu ya. Nah, nanti di Maret ini silakan Bapak Ibu blok seperti ini dari atas sampai Maret sini. Nanti set print area di sini, di width-nya dipilih ke satu page juga, ke one page, ke satu halaman, baru nanti di print, Ctrl P. Nah,
lihat dulu, periksa dulu pada hasil inputan di sini kalau ingin mencetak lebih dari 1 bulan, karena kemungkinan akan ada kesalahan seperti ini. Nah, ini karena jumlah kolomnya tidak tentu, tidak otomatis sesuai dengan page layout dari eh, kertas-kertas yang Bapak Ibu gunakan juga gitu. Nantinya makanya ada kesalahan yang seperti ini. Silakan atur dulu jenis kertasnya. Kemudian untuk mengatasi yang seperti ini, setelah Bapak Ibu selesai mengatur jenis kertas yang memang digunakan oleh Bapak Ibu, nanti kita kembali dulu. Nanti nah di sini ada tanda titik-titik ini yang menandakan ini terpotong. Nah, Bapak Ibu bisa blok di sini, kemudian kita tambah halaman dengan cara klik dan tahan tombol CTRL atau Ctrl, Shift, dan plus pada keyboard di laptop atau PC teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti ini sampai masuk ke bawah yang titik-titik. Nah, jadi jika ini masuk ke bawah titik-titik seperti ini, maka sudah dipastikan printnya nanti aman, tidak akan bercampur pada bulan yang sebelumnya seperti itu. Nah, periksa juga sampai yang lain. Nah, jika banyak seperti ini, Bapak Ibu bisa melakukan cara yang sama di blok, kemudian tekan dan tahan CTRL Shift, kemudian tekan tanda plusnya berulang, masih sambil menahan dan menekan dan menahan tombol Ctrl dan Shift, tombol plusnya berulang, ditekan beberapa kali tombol plusnya. Nah, sampai masuk seperti ini. Nah, setelah masuk seperti ini, baru Bapak Ibu periksa kembali di print preview sebelum mulai printnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini, akan lebih rapi. Nah, seperti ini. Nanti periksa juga jika ada saldo yang berlebih, jika ada pengeluaran berlebih maksud saya, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan, dan nanti di sini akan ada tanda angka di dalam kurung seperti ini ya. Nah, ini berlebih karena pemasukannya di sini saya belum memasukkan pemasukannya, jadinya ketika dimasukkan pengeluaran nanti di sini berlebih. Nah, kita hapus. Nah, jika masukannya ada kemudian pengeluaran masih di bawah atau pengeluarannya belum sesuai dengan pemasukan, masih ada sisa. Dan nanti di sini angkanya tidak ada di dalam kurung, jadi hanya angka saja seperti biasa. Nah, begitu. Ini kemudian BKT juga sama, nanti cara printnya seperti yang saya jelaskan pada BKU. Kemudian buku bank, karena buku bank ini cuma ada 1 lembar gitu, jadi pastikan lihat dulu di sini dimasukkan tanggalnya sesuai dengan slip penarikan, kemudian sesuai dengan tanggal pengecekan Bapak Ibu, kemudian dimasukkan nomor kode dari banknya juga, nomor kode pengambilannya, kemudian masukkan penerimaan dan pengeluaran yang sesuai. Ini dibuat dalam bentuk 1 lembar, jadi ini sudah bisa otomatis langsung Bapak Ibu print, tidak usah lagi mengatur ke print area untuk buku bantu bank ini. Nah, di sini bisa Bapak Ibu langsung print jika memang sudah selesai. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau penerimaan dan pengeluaran
pengeluaran belum sesuai atau masih kurang, masih ada sisa saldo, nanti saldonya juga akan muncul sama seperti di BKU dan juga BKT. Nah, kemudian yang dipajak pun sama nanti, eh, Bapak dan Ibu sesuaikan dulu di blok dari atas sampai bawah seperti ini di blok. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih print area, set print, kemudian pilih ukuran kertasnya yang paling sesuai, kemudian pilih orientationnya juga jadi landscape. Setelah ini pilih juga scale to fitnya di bagian width ini, karena ini masih otomatis, jadi di sini masih ada masih terpotong, jadi tidak full semuanya terprint. Nah, jadi di sini harus menyesuaikan juga, diklik ini jadi one page, dirubah ke one page atau printnya satu halaman. Nah, seperti itu. Dan juga perhatikan seperti yang tadi BKU, mungkin jika Bapak Ibu printnya lebih dari 1 bulan, kemungkinan nanti di sininya akan ada yang masuk ke halaman sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu silakan diperbaiki terlebih dahulu dengan cara tambah kolom lagi di atasnya. Seperti itu sampai benar-benar tidak ada garis potong lagi yang tadi bentuknya titik-titik seperti itu. Kemudian untuk belanja modal ini juga sama, nanti Bapak Ibu silahkan diatur. Silahkan diatur di blok, kemudian set print area lagi, kemudian dipilih ukuran kertas yang paling sesuai, pilih juga orientasinya mau landscape, karena ini bentuknya panjang, memang saya sarankan untuk dokumen-dokumen panjang seperti ini dibuat landscape saja, karena memang tidak begitu muat atau kurang jelas kalau misalkan dibuat dalam bentuk potret. Ini marginnya juga bisa diatur, bisa dikecilkan lagi kalau terasa terlalu besar. Nah, yang paling utama agar di sini tidak ada tidak ada garis potong seperti ini, Bapak dan Ibu bisa klik scale to fitnya pada bagian widthnya diganti ke one page lagi atau ke satu halaman. Nah, seperti ini. Bapak Ibu misalkan di sini pembelian belanja modalnya banyak, Bapak Ibu bisa menambahkan kolom dari bagian bawah ataupun tengah. Nah, jangan pada bagian atas. Bisa di bawah atau di tengah untuk menambahkan kolom baru. Mungkin yang perlu diperhatikan juga ketika penambahan kolom baru adalah pada bagian kolom total ini. Dan nantinya Bapak Ibu harus mengcopy lagi kode rumus yang ada di atas ini ke bawahnya, ke kolom baru yang baru dibuat, yang kolom kosong. Nah, peraturan seperti itu, penggunaan seperti itu juga berlaku untuk buku bantu pajak, buku bantu bank, BKT, dan BKU. Jika memang di sini pembelajarannya banyak tapi kolomnya kurang, silahkan tambahkan juga di blok, kemudian tambahkan dengan Ctrl Shift
tekan tombol kontrol dan shift sambil ditahan keduanya, kemudian ditambah dengan tombol plus. Nah, seperti itu beberapa kali. Nah, tinggal ini yang di bagian saldo ini disesuaikan juga di copy. Nah, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada video ketiga ini untuk mengenalkan fitur-fitur cetaknya, untuk bagaimana sih cara mencetaknya sudah selesai saya jelaskan. Mungkin masih ada kekurangan atau pertanyaan, silakan hubungi kami atau silakan masukkan ke kolom komentar. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.